kita akan membahas materi mengenai logika matematika. Kalian tahu gak sih apa itu logika? Jadi logika merupakan studi penalaran atau reasoning. Materi pertama yang akan dibahas di logika ini yaitu proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true dan bernilai salah atau false tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Berikut merupakan contoh bentuk proposisi. Pernyataan pertama 6 adalah bilangan genap merupakan proposisi bernilai benar. Pernyataan kedua Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama merupakan proposisi bernilai benar. Pernyataan ketiga 12 lebih dari 19 merupakan proposisi yang bernilai salah. Pernyataan keempat serahkan uangmu sekarang bukan merupakan proposisi. Pernyataan terakhir kapan kamu pergi juga bukan termasuk proposisi. Selanjutnya kombinasi proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Misalkan P dan Q merupakan proposisi. Konjungsi, conjunction, dinyatakan dengan notasi P dan Q, adalah proposisi P dan Q. Disjungsi, disjunction, dinyatakan dengan notasi P atau Q, adalah proposisi P atau Q. Ingkaran, negation, dari P, dinyatakan dengan notasi negasi P, adalah proposisi tidak P. Contoh, diketahui proposisi-proposisi berikut. P hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah maka, P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi P tidak benar hari ini hujan. Kita bisa menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk dengan tabel kebenaran dari proposisi atomiknya dengan cara dihubungkan oleh operator logika. Konjungsi P dan Q kita bisa menentukan nilai kebenaran dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini menunjukkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomiknya yaitu ketika P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu nilainya salah. Disjungsi P atau Q kita juga bisa menentukan nilai kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran yang mana P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah selain itu nilainya benar. Negasi P atau tidak P kita bisa menentukan nilai kebenarannya dengan tabel kebenaran yang mana negasi P bernilai benar jika P salah sebaliknya bernilai salah jika P benar. Selain konjungsi, disjungsi dan negasi kita juga bisa membuktikan proposisi majemuk tautologi dan kontradiksi yang mana sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Berikut merupakan tabel kebenaran dari tautologi dan kontradiksi. Ketika kita menemukan dua buah proposisi majemuk yang mana jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik disebut dengan ekivalen. Berikut merupakan salah satu contoh dua buah proposisi majemuk yang memiliki tabel kebenaran yang identik. Materi selanjutnya yaitu disjungsi eksklusif. Misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif or P dan Q, dinyatakan dengan notasi P atau Q, adalah proposisi yang bernilai benar bila hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu salah. Berikut merupakan nilai kebenaran disjungsi eksklusif dengan menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya ada materi hukum-hukum logika proposisi. Proposisi dalam kerangka hubungan ekivalen logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum. Beberapa hukum-hukum logika proposisi yaitu: yang pertama ada hukum identitas. Kedua ada hukum nul atau dominasi. Yang ketiga ada hukum negasi. Selanjutnya ada hukum idempoten. Kelima ada hukum involusi negasi ganda. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Ketujuh ada hukum komutatif. Kedelapan ada hukum asosiatif. Yang kesembilan ada hukum distributif. Dan yang terakhir ada hukum De Morgan. Untuk lebih pahamnya kita bisa lihat contoh soal berikut ini. P atau dalam kurung Q dan P. Maka P atau Q dan P atau P menggunakan hukum distributif. Selanjutnya menggunakan hukum idempoten menjadi P atau Q dan P. Kemudian menggunakan hukum identitas menjadi P atau Q dan P atau F. Selanjutnya menggunakan hukum distributif menjadi P atau Q dan F. Langkah selanjutnya menggunakan hukum dominasi P atau F. Tahap terakhir menggunakan hukum identitas menjadi P.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu proposisi bersyarat atau implikasi. Pernyataan jika P maka Q semacam itulah yang disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi atau kondisional. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis atau antesenden atau premis atau kondisi dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Kemudian implikasi P maka Q hanya salah jika P benar tetapi Q salah, selain itu implikasi bernilai benar. Tabel kebenaran di samping merupakan tabel kebenaran implikasi. Implikasi ini tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan standar jika P maka Q tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara, antara lain A. Jika P, maka Q. B. Jika P, Q. C. P mengakibatkan Q. D. Q jika P. E. P hanya jika Q. F. P syarat cukup agar Q. G. Q syarat perlu bagi P. I. Q bila mana P. Variasi proposisi bersyarat yaitu terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka Q. Yaitu ada variasi proposisi bersyarat konvers atau kebalikan. Ada inverse, dan ada kontraposisi. Yang pertama konvers atau bisa disebut kebalikan. Yang mana kebalikan dari P maka Q menjadi Q maka P. Yang kedua ada inverse yang mana negasi P maka negasi Q. Yang terakhir ada kontraposisi. Yang mana perubahan posisi dari inverse menjadi negasi Q menjadi negasi P. Berikut merupakan tabel kebenaran dari implikasi konvers, inverse dan kontraposisi. Dapat kita lihat tabel kebenaran dari implikasi dan kontraposisi itu tautologi. Dan tabel kebenaran antara konvers dan inverse juga tautologi. Materi terakhir pada kali ini yaitu ada bikondisional atau biimplikasi. Bikondisional atau biimplikasi merupakan proposisi bersyarat penting lainnya yang berbentuk P jika hanya jika Q. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q. Pernyataan P jika hanya jika Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P jika hanya jika Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Tabel di samping merupakan tabel kebenaran bikondisional. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional P jika hanya jika Q dalam kata-kata, yaitu A. P jika dan hanya jika Q. B. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. C. Jika P maka Q. Dan sebaliknya. D. P if Q. Proposisi majemuk berikut adalah biimplikasi. A. 1 plus 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 plus 2 sama dengan 4. B. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. C. Jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang. Dan sebaliknya. D. Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.